Ines, sudah masuk kan? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin membahas makalah tentang tafsir kajian kritik terhadap ad-dakhil dari jalur Mu'tazilah. Yang pertama, ada pengertian yang akan dibahas dengan saya sendiri. Pengertian tafsir Mu'tazilah. Pengertian tafsir menurut bahasa asyara yufassiru tafsiron, berarti penerangan dan penjelasan. Menurut terminologi Manaqalil Qatan secara gamblang menyatakan bahwa tafsir berarti menjelaskan dan menyingkap yang tertutup. Kemudian pengertian Mu'tazilah menurut bahasa yaitu memisahkan diri atau mengasingkan diri. Menurut terminologi aliran dalam Islam yang mendahulukan akal daripada nas Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Tafsir Mu'tazilah, tafsir mengenai ayat-ayat Al-Quran yang muncul berdasarkan sudut pandang dari kalangan Mu'tazilah dengan menggunakan metode atau pendekatan tertentu, yaitu yang lebih mendahulukan akal daripada nas. Kemudian ada latar belakang Mu'tazilah, sejarah perkembangan tafsir Mu'tazilah. Mu'tazilah lahir pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah berkuasa yang aktivitasnya menonjol pada masa pemerintahan Hisham dan pengganti-penggantinya pada tahun 723 sampai 748 Masehi. Para khalifah Abbasiyah seperti Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim yang telah menjadikan Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara. Golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menentukan pekerjaan manusia, melainkan manusia itu sendiri yang menentukannya. Karena itulah mereka diberi pahala atau golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menentukan pekerjaan manusia, melainkan manusia itu sendirilah yang menentukannya. Karena itulah mereka diberi pahala atau siksa dosa sebagai bukti atas keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mu'tazilah dikenal mempunyai aliran pemikiran yang spesial, di mana argumentasinya lebih berlandasan kepada akal. Hal ini tampak ketika mereka menulis buku dalam bidang tafsir maupun tauhid. Dalam sejarah pemikiran teologi Islam, mazhab Mu'tazilah mencapai puncaknya pada zaman Bani Abbasiyah di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Al-Muqtasim pada tahun 833 sampai 842 Masehi dan Al-Wadhih pada tahun 842 sampai 847 Masehi. Dengan menjadikan Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara, peristiwa paling menyedihkan adalah penderitaan yang harus ditanggung Imam Ahmad bin Hambal pada masa pemerintahan Al-Ahmad mempertahankan pendiriannya bahwa Al-Quran itu qadim. Kaum Mu'tazilah mempertahankan pandangan bahwa Al-Quran adalah makhluk yang mengambil dari dalil Al-Quran yang sejalan dengan akidah mereka. Apabila mereka menjumpai kontradiksi antara nas Al-Quran dan pokok-pokok ajaran mazhab Mu'tazilah, maka mereka berpaling kepada penyimpangan, pengubahan, dan penakwilan ayat-ayat Al-Quran.
Di dalam ilmu tafsir Al-Quran, penafsiran menurut Mu'tazilah disebut tafsir biro'yu atau secara akliyah, berbeda dengan tafsir Al-Mathur yang lebih berdasarkan hadis. Kemudian karya-karya tafsir Mu'tazilah akan dijelaskan oleh Kak Zenit. Kepada Kak Zenit dipersilakan. Baik, apa ada Kak Marsha? Ya, hadir. Iya, silakan Kak. Selanjutnya karya-karya tafsir Mu'tazilah. Yang pertama, tafsir Al-Kasyaf an Haqa'iq Ghawamid. Ditulis oleh Al-Zamakhsyari, yaitu Al-Kasyaf, disusun dengan tartib musyafi, dan disusun juga berdasarkan urutan surat dan ayat dalam mushaf Utsmani. Dimulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Secara sistematis terdiri dari 30 juz dan berisi 144 surat. Tafsir ini pun terdiri dari 4 jilid dan penafsirannya ditempuh Al-Zamakhsyari. Dalam karyanya ini sangat menarik karena uraiannya singkat, padat, dan jelas. Sehingga para ulama Mu'tazilah mengusulkan agar tafsir ini dipresentasikan kepada para ulama dan mengusulkan agar penafsirannya dilakukan dengan corak i'tizali. Penulisan kitab tafsir ini pun dimulai dengan menyebutkan nama surat, Makkiyah, dan kemudian Madaniyah, dan menjelaskan makna nama surat, menyebut nama lain dari surat itu bila ada riwayat yang menyebutkan keutamaan surat. Kemudian memasukkan qiraat, bahasa, nahwu, shorof, dan ilmu bahasa Arab lainnya. Kemudian Al-Zamakhsyari menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat dengan mengikuti pendapat orang lain, memberi argumennya, dan membantah pendapat orang yang berlawanan dengan dia. Tafsir Al-Kasyaf ini menggunakan metode tahlili dan bercorak kebahasaan. Selanjutnya yang kedua ada tafsir Tanzilil Quran Al-Mato'in, karyanya Al-Qadi Abdul Jabbar. Tafsir ini bercolok dalam kalam aliran Mu'tazilah. Dilihat dari segi metodenya, tafsir ini digunakannya tafsir ini termasuk tafsir ijmali, sedangkan dari segi sumber penafsirannya ia lebih banyak menggunakan akal. Karena itu ini termasuk tafsir biro'i. Selanjutnya contoh-contoh adahil tafsir Mu'tazilah yang akan dibacakan oleh Zenit. Baik, selanjutnya yaitu contoh-contoh adahil tafsir Mu'tazilah. Yang pertama terdapat pada surat Al-Qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbina nadhirah. Yang artinya wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Golongan Arya berpendapat bahwa Tuhan akan dapat dilihat oleh manusia dengan mata kepala di akhirat kelak paham. Ini sejajar dengan pendapat mereka bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat tajasum antropomorfis. Sesungguhnya sifat-sifat itu tidak sama dengan sifat jasmani manusia yang ada dalam alam materi ini. Golongan Mu'tazilah tidak setuju dengan pendapat golongan Asy'ariyah. Mereka tetap berpendapat bahwa Tuhan tidak dapat dilihat di dunia maupun di akhirat kelak dengan berpegang pada firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada Quran surat Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Yang artinya dia tidak dapat dilihat oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Nah, kaum Mu'tazilah ini menyatakan bahwa Tuhan tidak dapat dilihat oleh manusia siapapun, baik di dunia maupun di akhirat. Contoh lain ada khil dalam penafsiran Mu'tazilah kitab Al-Kasyaf karya Syekh Az-Zamakhsyari, yakni pada lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, Zamakhsyari berkata bahwa makna rahmah, al-aqaf, dan al-hanam, maka saya katakan majaz yang diberikan Allah kepada hambanya. Sifat rahmah adalah salah satu sifat yang ditakwilkan oleh Mu'tazilah. Syubhat yang mereka lontarkan adalah jika Allah memiliki sifat wujudiyah, maka ia butuh atau membutuhkan pada yang lain. Contoh selanjutnya pada surat Al-Baqarah ayat 272.
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Yang artinya, bukanlah kewajiban menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, yakni memberikan taufik siapa yang dikehendakinya. Dalam ayat ini, Zamakhsyari berpendapat bahwa petunjuk bukanlah Allah yang menciptakannya, akan tetapi hamba yang menciptakan petunjuk untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, contoh surat Al-An'am ayat 158. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Yang artinya, pada hari datangnya beberapa ayat dari Tuhan, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Zamakhsyari berpendapat bahwa orang kafir dan orang yang melakukan maksiat sama saja mereka itu kekal di dalam neraka, bersinggungan erat dengan janji dan ancaman. Maka Mu'tazilah menolak adanya ayat-ayat yang berbicara tentang syafaat pengampunan pada hari kiamat. Argumen yang dibawanya adalah bahwa syafaat merupakan hal yang berlawanan dengan prinsip al-wa'ad wa al-wa'id. Selanjutnya, ad-dakhil dalam tafsir Mu'tazilah kitab Al-Kahf, yaitu surat Al-A'raf ayat 43. Wa qalu alhamdulillahi hadana lihada. Yang artinya mereka berkata, segala puji bagi Allah yang menunjuki kami kepada sunnah ini. Dalam ayat ini, Zamakhsyari mengartikan huda di sini dengan arti kata lutf yakni kelembutan dan taufik. Zamakhsyari membelokkan petunjuk huda Allah kepada makna lutf yakni kelembutan dengan sebab bahwa hamba yang menciptakan petunjuk untuk dirinya sendiri. Di samping itu, keadilan Tuhan juga dibicarakan dalam kaitan dengan perbuatan manusia yang bebas dan merdeka tanpa paksaan. Jika manusia dituntut melakukan perbuatan-perbuatan baik dan menjauhi perbuatan jahat, maka manusia harus mempunyai kebebasan untuk menentukan perbuatannya sendiri, bukan perbuatan yang ditentukan oleh Allah sebelumnya. Baik, demikian pembahasan hari ini. Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Zenit dan Kak Maryam. Untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan? Gimana teman-teman, ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya nggak teman-teman? Maaf Bapak, sepertinya teman-teman belum ada yang ingin bertanya. Apakah ini mau dialihkan ke Bapak saja? Udah ya? Nggak ada ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang pertama, sebelum kita masuk ke Mu'tazilah, sedikit saya review pertemuan minggu lalu terkait dengan tafsir Syiah ya. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa Syiah itu adalah kelompok yang mendukung kepemimpinan Sayyidina Ali. Ya. Secara bahasa Syiah itu kan artinya penolong. Bisa juga dimaknai kelompok. Bisa juga secara bahasa itu keluarga. Gitu ya. Jadi kata Syiah
dulunya itu menjadi istilah yang biasa dipakai untuk menyebut kelompok tertentu ya, sekelompok orang yang membela orang tertentu itu maka disebut Syiah. Misalnya orang yang dengan Utsman ya disebut dengan Syiatu Utsman, yang pro dan mendukung katakanlah Tolha maka disebut Syiatu Tolha, yang pro dan mendukung Ali maka disebut dengan Syiatu Ali. Jadi penggunaan kata Syiah secara bahasa itu maknanya umum dan biasa dipercakapkan oleh orang Arab untuk menyebut afiliasi atau kecenderungan seseorang kepada pemimpin tertentu ya, atau orang tertentu. Makanya ada Syiatu Utsman, Syiatu Ali, Syiatu Tolha, Syiatu Aisyah, dan lain-lain. Nah, tetapi dalam perjalanan kemudian ya, nama Syiah itu kemudian secara disematkan untuk pengikut dan pembela Ali saja, penolong Sayyidina Ali saja. Sementara pengikut dan pembela Utsman atau Sayyidina Umar itu di kemudian hari oleh para sejarawan, oleh orang banyak ya, para ilmuwan itu tidak disebut dengan istilah Syiah lagi. Jadi menjadi terma yang baku disematkan kepada pengikut-pengikut dan pendukung Ali karramallahu wajhah. Nah, dalam perspektif sejarah memang para sejarawan, para ulama berbeda-beda juga ya di dalam menjelaskan asal-usul sebenarnya sejak kapan kelompok ini ada. Sebagian ada yang mengatakan ya pasca kewafatannya sebenarnya sudah ada benihnya. Ya, yaitu pada waktu Nabi belum dikebumikan, ya, Nabi kan meninggal hari Senin, baru dikebumikan nanti pada hari, sebagian sejarah menyebutnya Selasa malam Rabu, ada yang mengatakan hari Rabunya. Nah, sebelum dikebumikan atau masalah dikebumikannya Nabi aja itu sudah terjadi ikhtilaf. Dan masing-masing itu menimbulkan pro kontra antara satu sahabat dan sahabat yang lain. Sebagian berpendapat Nabi dimakamkan di Madinah saja, yakni di Baqi'. Sebagian berpendapat dimakamkan di Mekah saja, sebagian mengusulkan di Baitul Maqdis. Jadi ikhtilaf. Dan setiap ikhtilaf ini nanti ada kelompoknya masing-masing. Di sisi yang lain, persoalan kekuasaan, kepemimpinan, siapa yang berhak memimpin umat setelah wafatnya Nabi? Ikhtilaf. Ya. Berkumpullah sahabat-sahabat Ansor, ya, sahabat-sahabat Madinah di Saqifah Bani Sa'idah, tidak jauh dari Masjid Nabawi itu. Jalan kaki dari pintu 8, pintu 9, di situ ada pelang. Nah, disinilah tempat Saqifah Bani Sa'idah. Nah, pada waktu itu terjadi diskusi yang cukup panas di antara para sahabat. Kira-kira siapa yang berhak memimpin pasca wafatnya Rasul. Nah, sahabat Ansor punya jagonya di sana. Nah, sebelum jago ini diputuskan, datanglah Abu Bakar dan Umar ke Saqifah Bani Sa'idah. Nah, terjadi diskusi yang sebelumnya internal umat Ansor saja, akhirnya karena ada perwakilan dari Muhajirin, dalam hal ini ada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, maka diskusinya mengerucut antara dua kelompok ini, siapa kira-kira yang paling berhak.
Nah, mereka merasa berhak karena menolong Nabi, menolong sahabat-sahabat. Tapi kemudian Abu Bakar mengatakan begini, minkumul wuzara wa minnal umara, gitu ya. Salah satu redaksi riwayatnya begitu. Ada yang redaksi lain dibalik, gitu ya. Nahnul umara wa antumul wuzara. Ada yang mengatakan begitu redaksinya. Tapi substansinya ya hampir sama, bahwa kata Sayyidina Abu Bakar, pemimpin itu yang pas ya dari kami, kaum muhajirin. Sementara Anda itu ya cukup mendapat jatah menteri-menteri saja, gitu ya. Nah, singkat cerita, dalam rapat tersebut akhirnya disepakati Sayyidina Abu Bakar dinobatkan menjadi pemimpin. Nah, dibaiat. Semua yang hadir membaiat, artinya berjanji setia ya atas penunjukan Abu Bakar sebagai pemimpin pasca wafatnya Rasul. Yang belum membaiat itu baru keluarganya Rasul yang sedang sibuk mempersiapkan pemakaman baginda Muhammad SAW. Ya, Sayyidina Ali belum, Al-Abbas belum, tentu saja Fatimah juga belum di situ ya. Fatimah bintul Ar-Rasul ya. Ya, belum, karena apa? Masih sibuk di dalam proses pemakaman baginda Rasul. Nah, sampai selesai pemakaman pun anggota Ahlul Bait belum melakukan pembaiatan kepada Abu Bakar, karena ya di situ ada Fatimah ya, putrinya Rasul. Masa masih masa-masa berkabung lalu sudah bicara soal kepemimpinan. Jadi kayak Sayyidina Ali, kemudian pamannya Al-Abbas, itu juga belum membaiat Abu Bakar ya. Baru setelah 6 bulan Siti Fatimah itu meninggal, barulah Sayyidina Ali dan Al-Abbas itu membaiat Abu Bakar sebagai pemimpin. Tetapi mulai ada riak-riak sebenarnya di masyarakat bawah tentang kelayakan Sayyidina Ali ya sebagai pemimpin. Jadi sudah ada isu-isu bahwa yang layak menjadi pemimpin itu seharusnya Sayyidina Ali, bukan Abu Bakar ya, karena Ali itu yang punya garis darah dengan Nabi, dia yang beriman dari kecil, menemani Nabi berdakwah, bla 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 dan seterusnya. Nah, jadi sudah ada semacam friksi ya, walaupun belum terlalu besar di situ. Abu Bakar meninggal, ya, lalu ditunjuk Umar. Abu Bakar menunjuk Umar sebagai pemimpin. Nah, itu juga semakin meruncing persoalannya. Ya, menjadi desas-desus di tengah masyarakat. Kenapa kok tidak Ali yang dijadikan penguasa pelanjut, tapi kok Sayyidina Umar? Ya, walaupun tensinya belum memanas, tetapi isu-isu mendukung Ali itu sudah mulai ada dalam dunia politik seperti itu ya. Lalu Sayyidina Umar meninggal, ya, dibunuh oleh lawan politik. Kemudian Ahlul Halli wal Aqdi yang dibentuk oleh Umar ya semacam DPR lah kalau hari ini, itu menetapkan Utsman sebagai pelanjutnya. Ya, memang ada beberapa nama yang mencuat ya, termasuk nama Sayyidina Ali itu sudah mulai mencuat sebagai kandidat pada waktu itu. Tapi musyawarah dari perwakilan kepala-kepala suku itu menetapkan Utsman sebagai pemimpin. Nah, Sayyidina Ali untuk ketiga kalinya tidak lagi menjabat. Nah, tentu pencinta Sayyidina Ali yang pro kepada Sayyidina Ali ya semakin ramai gitu ya. Sampailah pada puncaknya Sayyidina Utsman itu menunjuk beberapa
keluarga mereka untuk menjabat pada jabatan-jabatan penting, gubernur, menteri, dan lain-lain. Sampai pada puncaknya terjadi demo besar-besaran yang kemarin sudah saya ceritakan sampai Utsman terbunuh, ya kan? Sampai Utsman terbunuh. Setelah Utsman terbunuh, barulah kepemimpinan itu bisa didapatkan oleh Sayyidina Ali. Saat Sayyidina Ali memimpin pun tuntutan lawan politiknya sangat kuat, ya. Tuntutan lawan politik melalui isu itu penjatuhan hukum kisos kepada pembunuh Utsman, ya. Muawiyah ya, termasuk yang menyuarakan. Sahabat-sahabat lain seperti Bunda Aisyah, kemudian Zubair bin Al-Awwam, atau itu juga termasuk yang menyuarakan itu. Pentingnya sesegera mungkin Sayyidina Ali itu menangkap dan menghukum para pembunuh dan yang terlibat dalam demo yang mengantarkan kematian Sayyidina Utsman. Tidak kunjung dieksekusi, tidak kunjung diputuskan, maka terjadi perang Siffin yang kemarin. Sehingga menimbulkan gejolak yang luar biasa, apalagi keputusan Sayyidina Ali ya, dalam strategi perdamaian itu kalah, ya, sehingga menyebabkan pecahnya pasukan Ali menjadi dua kelompok, ya. Satu tetap setia, yaitulah yang nanti disebut dengan Syi'atu Ali, ya, para penolong dan para pembela Ali. Lalu satunya lagi itu keluar barisan, namanya Khawarij, kemarin sudah kita diskusi. Ya, jadi sehingga ya semakin mengeruncing ya persoalannya. Nah, sampai terbunuhlah Sayyidina Ali ya di tangan Khawarij. Nah, puncaknya dalam perkembangan lanjutannya ya, ketika Muawiyah itu nanti menjabat sebagai pemimpin umat, perlakuan Muawiyah terhadap keluarga Ali dan keturunannya itu kurang bagus ya dalam catatan sejarah. Padahal dalam perjanjian damai yang terakhir itu pelanjut disepakati juga oleh Muawiyah bahwa yang melanjutkan kepemimpinan itu adalah putranya Sayyidina Ali, yaitu Sayyidina Hasan. Nah, tapi dikhianati juga oleh Muawiyah sehingga Sayyidina Hasan terbunuh, dikasih racun ya, meninggal di Madinah. Nah, yang melanjutkan harusnya Husain, dan Husain sudah dibaiat oleh orang-orang di Madinah sesuai perjanjian antara Ali dan Muawiyah. Tapi tidak juga dilakukan pada saat kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah, berkuasa, justru dia melakukan impresi besar-besaran. Jadi penentangan terhadap kesepakatan yang sebelumnya sudah diteken ya, oleh pemimpin sebelumnya di zamannya Ali dan Muawiyah. Nah, singkat cerita, Sayyidina Al-Husain itu mendatangi Yazid, niatnya untuk kembali memperbarui perjanjian perdamaian. Nah, baru sampai di Karbala, di padang Karbala itu, ya, di Irak sana, itu sudah dihadang oleh pasukannya Yazid dan tidak berimbang. Padahal Sayyidina Husain tidak bermaksud untuk perang gitu. Dia hanya ingin bermaksud bernegosiasi ulang mengenai bagian kekuasaan. Nah, singkat cerita terjadilah peperangan karena tidak imbang, ya kalah tentu saja pasukannya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain dibunuh, tidak sekedar dibunuh biasa, tapi dimutilasi, dipotong-potong ya bagian-bagian tubuh dia itu. Lalu kepalanya dipotong, dibawa, diserahkan ke hadapan Yazid bin Muawiyah. Tidak berhenti di situ. Semua
keluarga Ahlul Bait, semua sahabat yang berafiliasi kepada kelompoknya Ali dan anak cucunya ini, anak-anaknya, itu maka dikejarlah oleh Yazid kemanapun mereka pergi. Bahkan Madinah pernah dikirim sekian ribu pasukan ya untuk dibunuh. Jadi banyak kaum wanita yang terbunuh, laki-laki yang terbunuh, ya, luar biasa. Makanya keturunan Nabi nantinya itu terpencar-pencar ke beberapa titik ya, untuk menghindari kejaran pasukan Yazid bin Muawiyah. Nah, untuk menyelamatkan ya agar tidak terbunuh, sebagian kelompok Ali ini, Syiatu Ali ini kemudian menutup identitas dirinya. Jadi ketika ditanya oleh tentara, kamu membela Ali ya? Ya dia menutup identitasnya. Kalau dijawab iya, pasti langsung dipenggal kepalanya, dibunuh. Maka untuk menutup, dia mengatakan tidak. Itulah yang kemudian menjadi ajaran turun-temurun dalam tradisi Syiah di kemudian hari, yang disebut dengan taqiyah, menutup identitas diri yang asli ya, agar selamat dari kejaran tentara-tentara Yazid bin Muawiyah. Karena kalau sampai ketahuan bahwa si fulan berafiliasi ke Ali, ya sudah, dia akan dibunuh. Ketahuan bahwa ini keturunannya Ali, maka akan dibunuh gitu ya. Maka mereka menutup identitas dirinya itu, yang kemudian dikenal dengan istilah taqiyah. Jadi taqiyah itu awalnya bukan ideologi Syiah, tetapi itu lebih kepada metode atau teknik untuk melindungi diri dari pembunuhan dan pengejaran pasukannya Yazid. Tapi lambat laun nanti menjadi rumusan ideologi gitu ya. Karena ditularkan tutur tinular menjadi tradisi lisan dari satu generasi ke generasi. Dari kakek diturunkan ke ayah, ayahnya diturunkan ke anaknya, anaknya ke cucunya. Ya cerita yang sama, kamu harus menutup identitasmu, ya jangan bilang kemana-mana kalau kamu itu turunan Ali, kamu itu satu partai dengan partainya Ali, dan karena kalau sampai tahu kamu akan dibunuh, dan begitu terus ya, diturun-temurunkan ajarannya. Nah itulah disebut dengan ya akhirnya menjadi taqiyah. Nah kalau mau jujur sebenarnya praktek menutup identitas diri itu terjadi di semua lini sekte agama ya, walaupun penamaannya beda-beda. Tidak harus dengan nama taqiyah, tapi bisa dengan istilah yang lain. Ya intinya menutup identitas asli dalam rangka mendapatkan kemaslahatan untuk kondisi darurat, ya, untuk menghindari ancaman pembunuhan. Nah, misalnya pada masa Rasul itu terjadi sebenarnya, walaupun tidak disebut dengan istilah taqiyah. Apa yang dialami oleh Ammar bin Yasir itu kan sebenarnya bisa disebut taqiyah juga ya. Jadi Ammar bin Yasir setelah melihat dengan mata kepala bagaimana perlakuan kafir Quraisy kepada bapak dan ibunya, dibunuh, ya, ditarik dengan kuda ke dua arah yang berbeda. Bayangkan itu, membunuh orang masih hidup, ditarik ke dua arah yang berbeda. Ya, terbelah badan orang tua ibu daripada Ammar bin Yasir. Jadi sangat memilukan ya. Yasirnya juga dibunuh, digergaji kan begitu dalam riwayat itu ya. Nah, giliran Ammar lalu ditanya, gimana Ammar, kamu udah melihat bapak ibumu, kami bunuh. Kamu mau mengikuti kepercayaan agama nenek moyangmu atau tetap berpegang teguh kepada
ajarannya Muhammad. Nah, maka Ammar mengatakan, ya sudah, aku mengikuti kalian. Nah, kira-kira bahasa bebasnya begitu ya, mengikuti kalian. Lalu dilepaslah, tidak jadi dibunuh. Nah, lalu Ammar setelah mengalami peristiwa tadi menghadap kepada Nabi untuk meminta petunjuk. Bagaimana Nabi? Saya kemarin mengaku ikut mereka karena saya ingin menyelamatkan keimanan saya kepada ajaranmu, ya, dan juga nyawa saya yang terancam. Bagaimana pendapat Baginda? Maka Nabi tersenyum dan memberikan pujian kepada keputusan yang telah diberikan oleh Ammar bin Yasir. Bahkan memberikan kabar gembira bahwa bapak ibunya sudah ada di surga, gitu ya. Nah, itu ya manusiawi gitu, ingin menyelamatkan itu. Itu ceritanya ya. Saya kembali lagi cerita kenapa kemudian ada ajaran taqiyah dalam Syiah ya. Kemudian ajaran lain yang juga nanti berpengaruh dalam konteks penafsiran ya, itu misalnya soal mut'ah gitu ya, nikah mut'ah. Dalam tradisi Syiah, dalam buku-buku mereka memang masih disebutkan ya kebolehan mut'ah itu, walaupun secara praktek itu sangat sulit ya. Di Iran sendiri persentase mut'ah itu ya nyaris tidak ada. Kalau poligami ada, tapi kalau mut'ah nyaris tidak ada karena syarat yang diberlakukan di dalam internal Syiah itu sangat sulit untuk dipenuhi. Ya, kecuali oknum ya, dalam arti ya diam-diam, namanya oknum itu di mana-mana ya. Ya nyari khilah itu. Nah, itu yang kontroversi ya. Kemudian bagaimana dengan tafsir? Nah, kalau tafsir Al-Quran dalam tradisi Syiah itu sangat produktif ya. Dia tidak kalah dengan tradisi Sunni dalam melahirkan produk-produk kitab tafsir. Yang populer ya ada tafsir Al-Mizan Tabatabai, ya itu karena ditulis oleh orang kontemporer yang populer ya. Lalu ada Tanzihul Quran 'anil Mata'in, bukan ya, Majma'ul Bayan ya, miliknya At-Tabarsi. Itu juga tafsir Syiah. Nah, di dalam tafsir-tafsir Syiah sebenarnya secara umum hampir sama dengan tradisi tafsir Sunni. Ya, rujukan mereka ya Al-Quran, rujukan mereka ya Sunnah, mereka ya qaul sahabat, qaul tabi'in, birra'yi, bil isyarah gitu ya. Hanya saja yang membedakan, dan ini menjadi salah satu karakter, yang pertama adalah ketika merujuk kepada riwayat hadis ya, dalam tafsir itu rata-rata hadisnya, terutama tafsir-tafsir klasik dan pertengahan, itu adalah yang punya rentetan sanad Ahlul Bait saja yang dinukil ya. Ini kitab-kitab tafsir abad klasik hingga pertengahan. Tapi kalau abad modern, seperti Al-Mizannya Tabatabai, itu sudah sangat variatif. Artinya, baik dari internal Syiah maupun luar Syiah, ya, Sunni, itu dinukil oleh Tabatabai dalam kitab tafsirnya. Kitab-kitab hadis Bukhari, hadis Muslim itu banyak bertebaran di dalam kitab tafsir yang ditulis oleh Syekh Tabatabai ya dalam Al-Mizan. Jadi belakangan sudah semakin terbuka terkait dengan rujukan-rujukan. Nah, kenapa di era-era klasik pertengahan itu masih merujuk kepada kepada akhbar atau kepada hadis yang sanadnya itu Ahlul Bait? Ya, karena ini terpengaruh
oleh peristiwa kemanusiaan yang mencekam pada abad-abad pertama, abad kedua Hijriah itu. Jadi narasi pitutur tinular dari generasi itu masih sambung sinambung, sehingga ketika pada era pencatatan atau era tadwin penulisan, apa yang dituturkan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya itu ya tertuliskan dalam dokumen mereka. Dan itu pasti banyak yang merefleksikan peristiwa kemanusiaan tadi. Ya. Jadi kalau Anda nanti membaca, jangan kaget di kitab-kitab Syiah, terutama di abad-abad klasik, itu kebencian terhadap non ahlul bait itu sangat tinggi, ya, karena perlakuan ya terutama Yazid bin Muawiyah ini terhadap ahlul bait itu kan sangat tidak manusiawi, sehingga menimbulkan rasa kebencian yang kadang-kadang berlebihan. Nah, efeknya adalah ya terjadi tradisi tadi lisan tutur tinular, ya. Tradisi lisan yang dituturkan dari satu orang ke orang lain, dari satu generasi ke generasi berikutnya, kemudian tertulislah dalam kitab-kitab mereka. Maka di abad-abad klasik, sekali lagi kalau Anda membaca kitab tafsir, masih ada ekspresi-ekspresi kebencian. Dan dalam beberapa aspek tentu kalau kita belajar sejarah bisa kita maklumi, itu manusiawi gitu ya. Nah, hanya saja bagi pengkaji kita yang tidak mengalami peristiwa masa lalu, taunya hanya dari serpian-serpian sejarah yang tertuliskan, tentu tidak boleh terus melakukan repetisi, pengulangan terhadap peristiwa mencekam masa lalu itu. Jadi biarkan itu menjadi sejarah yang cukup kita ketahui untuk diambil pelajaran baiknya. Nah, hari ini tentu ya bangun relasi dengan baik sesama umat Islam, dan kalau masih ada sisa-sisa ekspresi di dalam kitab tafsir, itulah tugas kita untuk melakukan kritik yang membangun dalam rangka meningkatkan tali persaudaraan antar satu golongan dengan golongan yang lain. Nah, itu harapan kita ya. Jadi bukan melakukan repetisi terhadap apa yang tertulis di abad-abad masa lalu, di mana yang ditulis di masa lalu itu oleh ulama-ulama Syiah merupakan ekspresi atas peristiwa tragedi kemanusiaan yang dialami oleh mereka dan nenek moyang mereka. Jadi karena mereka selalu kalah dalam konteks politik kekuasaan, maka ekspresinya ya hanya pada dunia tulis-menulis, ya. Tidak mungkin diekspresikan misalnya melalui demo seperti masyarakat modern hari ini, ya bisa dibunuh kalau demo, ya. Nah, sehingga sebagian ulama sisa-sisa itu diekspresikan dalam tulisan. Nah, tugas kita apa? Melakukan kritik ya terhadap sisa-sisa yang terekspresikan itu. Ya, kritiknya salah satu menggunakan metode kritik ad-dahil, ya. Maka coba kita nilai ya mana-mana di antara tafsir-tafsir atau data-data penafsiran dalam kitab Al-Mizan, dalam kitab Majmu'ul Bayan itu ya, yang di dalamnya masih terkategori ad-dahil. Nah, itu kita berikan notifikasi, kita berikan catatan analisa dalam bentuk riset-riset ilmiah. Jadi misalnya ya, contoh yang populer itu dalam tafsir Syiah itu disebutkan tafsir Kaf Haya Ain Shad. Kaf Haya Ain Shad. Itu kalau nggak salah tafsirnya Al-Kazrani ya. Dalam tafsir Al-Kazrani itu disebutkan Kaf Haya Ain Shad itu di situ oleh Al-Kazrani disebut bahwa ini adalah
merupakan ajaran tentang isyarat-isyarat ghaibiyat katanya, yang secara sanad keilmuan disebutkan di situ. Itu orang pertama kali yang mendapatkan ilmu isyari itu adalah Nabi Zakaria katanya. Nabi Zakaria meminta kepada Allah agar diajari tentang Asmaul Khamsah gitu ya. Lalu diajarilah tentang ilmu isyarat itu, ya, ilmu intuisi, ilmu batin ya, sehingga dia bisa memahami tanda-tanda secara perspektif esoterik. Peninggal Nabi Zakaria, lalu ilmu itu diajarkan kepada Nabi Muhammad. Ilmu memahami makna di balik tanda-tanda yang terlihat oleh panca indera, termasuk tanda-tanda yang ada dalam teks-teks keagamaan. Dalam kitab suci itu kan tanda ya. Nah, bagaimana agar bisa memahami makna yang tersimpan di balik tanda yang terkatakan atau yang tertuliskan itu? Nah, itu Nabi Zakaria diberikan kemampuan untuk itu. Nabi Zakaria meninggal, ilmunya itu juga diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, dalam riwayat lanjutannya, Al-Qazroni menyebutkan bahwa saat Nabi Zakaria itu menyebut nama Nabi Muhammad, menyebut nama Ali, menyebut nama Fatimah, menyebut nama Hasan, katanya dia merasa senang, pikirannya tenang, kegundah-gulaannya itu hilang. Tapi ketika menyebut nama Husain, kenapa yang terjadi itu malah kesedihan, lalu air matanya tak bisa dia tahan. Lalu dalam munajatnya Nabi Zakaria lapor kepada Tuhan, kenapa bisa begitu ya Allah? Ketika 4 nama tersebut saya lantunkan, saya sebutkan dalam doa-doaku, kenapa saya langsung bergembira, senang, semua gundah gulana aku hilang. Tapi ketika nama Al-Husain itu saya sebut, justru saya sedih dan menangis. Nah, lalu bermimpilah Nabi Zakaria dan diberikan wahyu oleh Allah penjelasan. Nah, dikatakan dalam penjelasan wahyu kepada Zakaria itu bahwa kaf ha ya ain shad itu merupakan simbol ya Kabbalah. Nah, haknya itu adalah apa namanya kaf ha ya ain shad ya. Haknya itu halaku itratihi, jadi kematian cucunya Nabi, yaitu Husain maksudnya. Kemudian ya-nya itu Yazid bin Muawiyah yang membunuh Al-Husain ya, atau yang memerintahkan untuk membunuh Al-Husain. Kaf ha ya ain shad. Nah, ain itu adalah apa namanya? Beruhu ya, kesabaran Husain di dalam menerima cobaan-cobaan dan juga berbagai macam perlawanan ya dari Yazid. Nah, ini tentu yang disebut oleh Al-Qazroni ini termasuk ad-dakhil ya, karena setelah dianalisa dari sisi sanad itu juga ada unsur keterputusan, walaupun ini dalam tradisi Ahlul Bait juga ada kritik sanad ya. Lalu setelah dicek kontennya, ini juga terlampau berlebihan ya, ini menyangkut-nyangkutkan Nabi Zakaria dan lain-lain ya, kemudian isinya juga sangat kelihatan gitu ya,
rumus-rumus kaf haya ain shadnya itu kelihatan sekali kalau ini adalah dibuat oleh mereka yang terlampau fanatik ya, dan terlampau sedih atas meninggalnya Sayyidina Al-Husain. Ya sedih boleh dan itu manusiawi. Kita juga kalau mendengar dan membaca sejarah itu tidak mencucurkan air mata. Tapi kalau diekspresikan dalam bentuk penafsiran yang terlampau berlebihan, nah di situ letak kurang tepatnya. Gitu ya. Sedih boleh manusiawi. Tapi kalau itu diekspresikan dengan memberikan kabar-kabar yang tidak jelas, keterangan-keterangan, tentu tugas kita yang kemudian mengidentifikasi dan memberikan notifikasi catatan-catatan kritisnya. Nah itu contoh ya. Contoh yang ad-dakhil. Lalu yang al-asil ya tentu jauh lebih banyak ya dalam kitab misalnya Al-Mizan, Toba-Tobai itu banyak informasi-informasi al-asilnya. Nah, jadi tidak semua kita tafsir Syiah itu secara mentah-mentah kita tolak, tidak ya. Sebagai insan akademisi harus menyikapi produk penafsiran yang sifatnya ijtihadi itu dengan cara yang kritis ya, bukan cara yang membabi buta. Oh ini tafsirnya Syiah kita tolak, tidak begitu. Sebagaimana kalau tafsir Sunni, tidak juga semua kita terima. Mentang-mentang kita Sunni, lalu semua Sunni kita terima. Tidak juga. Ya, dalam kajian akademik ilmu, mau Sunni, mau Syiah, ya kita berusaha untuk objektif, meneliti, lalu memberikan penilaian terhadap data-data yang sudah berhasil kita identifikasi tadi. Nah, caranya sama ya. Kalau berupa riwayat, maka kritik sanad matan kita gunakan. Nah, itu Syiah ya secara umum seperti itu. Kemudian yang Mu'tazilah. Mu'tazilah ini ya dari kata i'tazala ya. Artinya mengasingkan diri atau apa namanya? Keluar dari barisan. I'tazala, i'tizal. Awalnya sekte ini ada, para sejarawan juga berbeda-beda sebenarnya di dalam menjelaskan sejarah kemunculannya. Sebagian ada yang mengatakan bahwa kelompok Mu'tazilah itu mulai ada ya semenjak ya konflik politik yang terjadi di era sahabat itu. Walaupun yang populer kan konflik politik yang terjadi terutama pada masa Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu kan melahirkan dua sekte ya, sekte Syi'atu Ali dan Khawarij. Itu yang sangat populer. Tapi sebagian mengatakan sebenarnya ada kelompok lain di luar dua kelompok itu yang juga merupakan imbas dari perseteruan politik tersebut, yaitu kelompok Mu'tazilah. Yaitu mereka yang tidak mau terlibat dalam perseteruan peperangan antara kubu, baik kubu Ali, kubu Muawiyah. Mereka i'tizal, melepaskan diri dari kelompok dua kelompok yang saling sedang berseteru itu. Makanya disebut dengan Mu'tazilah. Itu satu versi. Tapi versi lain, dan ini lebih populer, itu adalah versi misalnya disebutkan oleh Al-Baghdadi dalam Al-Farqu Bainal Firaq. Itu terjadi pada era tabi'in. Ya. Pada waktu itu Imam Al-Hasan Al-Basri, ini tokoh tabi'in yang sangat terkenal, seorang ulama yang masyhur, sedang memberikan taklim pengajian secara rutin di Masjid Baghdad. Lalu ada jemaah yang tanya, Ustadz, kalau ada anak kecil belum balik lalu meninggal, kira-kira nanti
di akhirat tempatnya di mana? Apakah surga atau neraka gitu. Ini pertanyaannya kan agak rumit ya, sehingga Al Hasan Al Basri pada waktu itu berpikir tertegun sambil mencari jawaban. Nah, saat beliau berpikir untuk menjawab tadi, salah satu muridnya namanya Wasil bin Atha itu berdiri dan langsung menimpali pertanyaan jemaah tadi. Dia katakan, si anak tersebut tidak masuk surga, juga tidak masuk neraka. Lantas masuk mana dong? Dia sebut, ya di antara dua-dua itu, di antara surga dan neraka. Fil manzilah bainal manzilatain, di antara di satu tempat di antara dua tempat tadi, di antara surga dan neraka. Nah, mendengar jawaban ini, Al Hasan Al Basri kurang setuju dan mengatakan mengatakan dalam forum itu, laqad i'tazalana Wasil bin Atha. Sungguh Wasil bin Atha telah melepaskan diri dari kita semua. Ya, sudah i'tizal ya. Dia melepaskan diri dari jemaah kita ini melalui ucapan dan pendapatnya tadi. Nah, singkat cerita, Wasil bin Atha akhirnya membuat pengajian sendiri yang terlepas dari gurunya Al Hasan Al Basri. Nah, dari sinilah nanti menjadi bibit-bibit kelompok Mu'tazilah yang sangat rasional, mengedepankan rasionalitas akal di dalam memahami agama. Makanya disebut dengan Mu'tazilah, berasal dari qaulnya Al Hasan Al Basri tadi, laqad i'tazalana Wasil bin Atha. Nah, ya singkat cerita, Mu'tazilah mengalami naik turun sebagaimana sekte-sekte yang lain, ya pernah menjadi sekte yang diafirmasi oleh penguasa, ya dijadikan madhab resmi, ya, itu pernah. Tapi pada saat yang sama juga pernah dibombardir oleh penguasa, ya, dikejar-kejar oleh penguasa karena punya pendapat yang kontroversial tentang misalnya tentang khalqul Quran, ya, tentang pendapat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, itu ceritanya, ya, cerita singkatnya. Kelompok ini selain disebut Mu'tazilah, juga kadang-kadang menyebut dirinya dengan ahlul adli wat tauhid, ya. Ahlul tauhid wal adl, atau dibalik ahlul adli wat tauhid. Jadi kenapa mereka menyebut dirinya ahlul adli wat tauhid atau ahlul tauhid wal adl? Karena mereka punya konsep ideologi tentang keadilan Tuhan, tentang pentingnya mentauhidkan Tuhan. Nah, saking hati-hatinya mentanzih, mensucikan Tuhan dalam konsep tauhid mereka, maka mereka menyebut dirinya sebagai ahli tauhid wal adl. Mereka selain disebut dengan nama tadi, Mu'tazilah, dan mereka menerima juga disebut nama Mu'tazilah, lalu menyebut dirinya dengan ahli tauhid wal adli, atau kadang juga cukup disebut kelompok al-adliyah gitu, ya. Lawan-lawan Mu'tazilah juga memberi nama lain, misalnya disebut dengan kelompok Jahmiyah, kadang-kadang disebut dengan Qadariyah gitu, ya. Ada juga yang menyebutnya dengan kelompok Al-Mu'attilah. Disebut dengan kelompok Mu'attilah oleh lawan-lawan Mu'tazilah karena Mu'attilah itu sebutan bagi Mu'tazilah, sebab Mu'tazilah itu tidak mempercayai sifat Tuhan. Jadi Tuhan tidak diberikan atribusi sifat-sifat yang banyak itu.
Kenapa? Karena kalau diberikan atribusi sifat, kata mereka, berarti Tuhan itu berbilang atau banyak, setidaknya dalam pandangan manusia. Nah, mereka akan punya ideologi tauhid. Tauhidkan Allah ya berarti jangan ada rumusan yang dapat menjerumuskan orang Tuhan itu lebih dari satu. Sampai pada taraf nafius sifat, ya, menafikan sifat. Karena itu disebut mu'attilah. Ai mu'attilatus sifat itu ya. Nah, disebut juga dengan Jahmiyah, ya, karena mirip dengan pandangan-pandangan kelompok Jaham, ya, yang juga menafikan sifat dan mengagungkan rasionalitas. Disebut Qadariyah karena menafikan qadarnya Tuhan, ya, dan memberikan kebebasan kepada manusia. Artinya ya perilaku manusia itu sebenarnya ya atas pilihan manusia sendiri, gitu. Tidak ada kaitannya dengan Tuhan, sehingga manusia itu punya kebebasan untuk memilih atau tidak memilih, untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan. Karena itu disebut juga Mu'tazilah itu dengan kelompok Qadariyah, dinamai Qadariyah. Karena terlalu mengagungkan dimensi rasionalitas atau dimensi akalnya tadi. Nah, terkait dengan penafsiran, Mu'tazilah juga sangat produktif, ya, walaupun jumlahnya tentu tidak sebanyak Sunni, tidak sebanyak Syiah dalam bidang tafsir, tapi banyak juga. Nah, yang paling populer itu adalah tafsir tadi disebut Al-Kasyaf, ya, Az-Zamakhsyari. Kemudian yang kedua Tanzilul Quran Anil Mata'in, yaitu tidak semua ayat ditafsirkan, tetapi menjadi dokumen yang penting untuk dibaca dan dipelajari. Nah, dalam kitab-kitab seperti ini, apakah ada dahilnya, Pak? Ada. Lalu hasilnya ada apa enggak, Pak? Al-hasilnya yang otoritatif, data-datanya. Ada dan jumlahnya lebih banyak yang al-hasil. Yang ad-dahil lebih sedikit. Nah, di antara contoh ad-dahil dalam tafsir Mu'tazilah, selain yang tadi sudah disampaikan mengenai wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, ya, nadhira itu dimaknai ay muntadhira, bukan an-nadhar bil ain, bukan melihat Tuhan dengan mata kepala, tetapi bagi Mu'tazilah itu tidak mungkin, ya, mustahil, ya. Nah, ini kaitannya dengan apa? Ideologi tauhid, ya, sehingga menafikan sifat-sifat yang mengganggu kesucian Tuhan. Ya, dalam logika dan rasionalitas Mu'tazilah, kalau Tuhan itu bisa dilihat dengan mata kepala, baik di dunia maupun di akhirat, berarti Tuhan butuh ruang dan waktu, karena dia menjadi objek. Nah, itu pernyataan Mu'tazilah secara hukum logika, ya. Sesuatu yang bisa dilihat yang bisa dilihat oleh mata kepala berarti dia butuh ruang dan waktu karena dia berupa objek. Nah, sementara Tuhan di atas ruang dan waktu, tidak butuh pada ruang dan waktu. Kalau kita mengatakan Tuhan butuh pada ruang dan waktu, berarti kita sedang menyamakan Tuhan dengan makhluknya, dan itu berarti tidak mungkin, mustahil, muhal. Nah, jadi cara Mu'tazilah di dalam mentauhidkan Tuhan itu dengan kerangka rasionalitas, ya. Sehingga kalau dikatakan ila rabbiha nadhira, itu kata nadhira itu dikatakan an-nadhar bil ain, melihat mata kepala, itu tidak mungkin dalam rasionalitas Mu'tazilah dan juga mengganggu konsep ideologi tauhid mereka. Nah, sehingga apa? Harus ditakwil. Maka nadhira ay muntadhira. Karena memang ada salah satu makna turunan dari kata nadhar itu adalah intidhar, menunggu.
Jadi wajah mereka berseri-seri itu bukan karena melihat Tuhan, tetapi karena menunggu. Menunggu apa? Nah, di sini kemudian mereka mentakwil kata ila robbiha. Ila di situ ya, dalam bacaan yang umum itu kan ila bimakna harfu jarrin lil ghoyah, ya, ila kepada ya maknanya. Tapi oleh sebagian tafsir Mu'tazilah itu dimaknai lain. Ila dijadikan isim. Ila itu isim mufrad. Jamaknya apa? Ala. Ala itu artinya apa? Ni'am, nikmat, nikmat. Berarti nadhirah ay muntadhirah, menunggu apa? Menunggu nikmat-nikmat Tuhannya. Jadi berseri-serinya wajah kaum mukminin di hari akhirat nanti, menurut Mu'tazilah dalam takwilnya ini, itu karena menunggu nikmat-nikmat Tuhannya, bukan karena melihat Tuhan. Kenapa bisa ditakwilkan seperti itu oleh Mu'tazilah? Karena tadi, yang pertama mereka punya ideologi tentang tauhidullah, mentanzih Allah. Tuhan itu ya betul-betul esa, sehingga segala hal yang mengganggu konsep keesaan Tuhan itu harus ditiadakan. Termasuk apa? Termasuk melihat. Ya, konsep melihat, ya, kalau dalam hitungan hukum logika, melihat itu pasti menggunakan alat penglihatan, dalam hal ini mata. Kalau yang melihat itu makhluk, oke. Tapi kalau yang dilihat oleh makhluk itu adalah khalik, ya, bagi Mu'tazilah tidak mungkin. Karena khalik itu akbar. Dia yang maha agung. Ya. Kalau dilihat dengan mata yang kecil seperti ini, tidak mungkin bisa. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ini ayat mereka, ya. Sehingga Mu'tazilah mentakwilkan. Menjadinya muntazir. Nah, penafsiran ini dikomentari oleh banyak ulama, ya. Salah satunya ulama belakangan itu adalah Muhammad Husain Adzabi, sebagai apa? Sebagai penafsiran yang berlebihan, melampaui batas, baik secara analisa bahasa maupun dari analisa siyak, ya. Dari analisa bahasa itu tadi ilah. Ilah itu kan huruf, kenapa dia jadikan isim? Nah, ini bermasalah. Nah, lalu nadhirah. Kalau nadhirah diartikan muntadhirah, itu dia muta'addi binafsihi. Ini dalam analisa linguistik. Tidak muta'addi dengan harfu jarrin. Ayat ini menggunakan harfu jarrin, ila. Ila rabbiha nadhirah. Maka kalau ila itu diganti menjadi isim, ini sudah menyalahi. Nomor 2, nadhirah ila, ya, itu memang bermakna an-nadhar, gitu ya, nadhar bil ain. Maka ketika an-nadhar dirubah menjadi intidhar, lalu memaksa mereka untuk merubah ila menjadi isim, ini problem secara linguistik. Karena itu disimpulkan, berarti ini penafsiran yang tidak otoritatif. Tidak otoritatif. Atau dalam istilah kajian kita disebut dengan ad-dahil. Ini model dahil birra'yi, ya. Contoh dahil birra'yi. Jadi dia menganalisa secara linguistik, ya, berdasarkan apa? Pemahaman rasionalitas mereka dikaitkan dengan konsep ideologi tauhid. Contoh yang lain, misalnya ketika nafsiri wa kallamallahu Musa taklima.
di Tuhan dalam ayat itu ya berbicara kepada Musa. Tapi dalam tafsir-tafsir Mu'tazilah, ada dalam tafsir Tanzihul Quran Anil Mata'in, juga dikutip dalam Al-Kasyaf ya. Walaupun sebagian Zamakhsyari juga mengkritisi. Jadi ada dua penafsiran dalam tradisi Mu'tazilah terkait dengan ayat ini. Penafsiran pertama itu dengan cara menghadirkan qiraat syaddah. Apa qiraat syaddah yang dia pakai? Yaitu wa kallamallaha Musa taklima. Jadi Allahnya itu dinasobkan, Musanya itu dirofakkan sebagai fa'il. Allahnya menjadi maf'ul. Makanya dibaca wa kallamallaha Musa taklima. Berarti yang bicara tidak lagi Allah kepada Musa, tapi sebaliknya Musa bicara kepada Allah. Ini para ahli qiraat komentar ya, para ulama ahli qiraat komentar bahwa qiraat ini tidak dikenal dalam tradisi ilmu qiraat. Para a'immah, para muqri dan qurra itu tidak ada yang membaca seperti ini. Ya, yang para qurra, imam-imam qiraat yang masyhur itu tidak ada yang membaca ini. Memang ada qiraat-qiraat dari jalur lain yang itu hitungannya adalah syadzah. Nah, dalam teori qiraat kalau yang syadzah itu ya sepanjang masih ada yang sahih, maka yang sahih yang menjadi rujukan. Yang syadzah tentu harus mengikuti yang sahih, yang mutawatirah. Nah, ini satu penafsiran. Versi yang kedua, qiraatnya tetap sama, wa kallamallahu Musa taklima, sebagaimana qiraat mutawatirah yang sahihah. Tapi mereka mentakwil kata kallama dengan makna yang jauh. Salah satu makna yang diambil kallama itu maknanya adalah jarraha, melukai. Jadi maknanya adalah wajarrahallahu Musa tajriha. Jadi Tuhan melukai Nabi Musa dengan banyak sekali luka. Tentu luka yang dimaksud bukan luka fisik, tapi luka dalam bentuk ujian-ujian yang diberikan kepada Nabi Musa. Dari bayi si Musa sudah diuji. Harus dibuang di samudra, lalu hidup bersama Firaun. Ya, lalu disuruh makan bara api. Besarnya dia harus diusir dari tanah kelahirannya oleh bala tentara Firaun gara-gara membunuh tidak sengaja kepada kaum Koptik ya. Lalu saat kembali dia harus melawan Firaun, lalu dikejar. Jadi banyak ujian-ujian itu. Nah, itu takwil yang kedua. Nah, takwil ini pun kemudian dikomentari oleh para mufassirin, para ulama, bahwa ini takwil yang ba'id, takwil yang jauh gitu ya. Nyaris jarang sekali digunakan kata kallama itu dengan kata jarroha. Walaupun di beberapa syair Arab ada yang memakai itu, tapi sangat-sangat tidak populer. Sehingga kalau itu digunakan ya, maka ini termasuk data yang dipertanyakan validitasnya. Berarti disimpulkan bahwa ini termasuk ad-dakhil fit tafsir atau tafsir yang infiltratif. Nah, ini contoh ya, sebenarnya masih banyak lagi. Beberapa contoh yang lain tentu nanti Anda kembangkan dalam riset yang lebih serius. Kalau aspek hasilnya, misalnya dalam tafsir Al-Kasyaf, ya banyak sekali, karena beliau kan ahli lughah ya. Ahli lughah, ahli qiraat, ya, ahli balaghah, Az-Zamakhsyari. Sehingga kalau Anda membaca tafsirnya, maka sangat menarik sebenarnya. Dan banyak dimensi
yang masuk kategori data-data otoritatif atau hasil tafsir, terutama pada aspek lugawinya, analisa linguistiknya. Letak ad-dakhilnya itu biasanya kalau bersentuhan dengan usulul khamsah, 5 ideologi pokok Mu'tazilah, yaitu ajaran tentang tauhid, kemudian yang kedua ajaran tentang janji dan ancaman, al-wa'du wal-wa'id, kemudian ajaran tentang al-adl, sifat keadilan Tuhan, kemudian ajaran tentang al-manzilah bainal manzilatain, dan yang kelima adalah amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Jadi kalau terkait dengan 5 usul khamsah mereka ini, maka biasanya kerap terjadi tadi infiltrasi data-data penafsiran gitu. Ada unsur ad-dakhil yang masuk dalam kitab tafsir. Tapi selebihnya itu cukup bagus ya, bisa kita jadikan referensi untuk pengayaan materi. Nah, saya kira itu beberapa tambahan yang saya anggap penting terkait dengan materi ad-dakhil hari ini. Jika masih ada hal yang perlu dikonfirmasi, ditanyakan, saya persilakan. Silakan. Bapak boleh diulang nggak yang tadi usul khamsah? Pertama tauhid, yang kedua al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman, yang ketiga al-adl, yang keempat al-manzilah bainal manzilatain, yang kelima tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Baik, terima kasih Pak. Baik. Oke. Ada lagi? Baik teman-teman, apa ada yang masih bertanya, ingin menanyakan atau menambahkan? Sepertinya cukup, Bapak. Cukup ya? Insya Allah, Pak. Jelas ya? Insya Allah Pak. Baik, ya. Silakan nanti diriset sendiri ya beberapa kitab tafsir Mu'tazilah. Nah, biar semakin mantap ya. Baik, kalau dianggap cukup, saya akhiri. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Bapak.